Oke, saya buka dulu. Filenya udah kelihatan ya, Bu? Oke, Filenya udah kelihatan. sampun, Pak. Oke, saya buka kelasnya, nggih, Pak. Ya, monggo, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman dan juga Pak Agus. Selamat pagi, Bu. Ya, teman-teman, hari ini seperti yang saya jelaskan di beberapa hari yang lalu bahwa kita untuk pertemuan hari ini ada tamu yang spesial gitu ya. Ada dosen praktisi dari Telkom Telstra, Pak Agus F. Abdillah. Beliau ini nanti menjadi dosen ya, menjadi dosen untuk pertemuan kali ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk itu teman-teman silahkan seperti biasa yang aktif untuk berpartisipasi dalam diskusi. Silahkan aja nanti misalnya dalam penjelasan butuh konfirmasi atau butuh detail penjelasan ke Pak Agus, silahkan ditanyakan. Insya Allah Pak Agus dengan senang hati nggak Pak untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari teman-teman semua. Ya. Terus untuk informasi teman-teman silahkan dibuka kameranya. Bagi yang available untuk on cam silahkan on cam karena ini akan direcord dan akan kita tayangkan di YouTube ADP. Jadi silahkan kalian yang aktif terutama untuk dibuka dulu kameranya gitu ya, yang untuk memungkinkan membuka kamera gitu, sehingga diskusinya akan berjalan lebih lancar dan lebih hidup gitu nggih. Monggo Pak Agus untuk waktunya saya berikan ke Pak Agus kurang lebih selama 2 jam. Monggo Pak Agus silahkan. Baik, terima kasih buat Bu Yudit untuk waktunya. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun tadi Bu Yudit sampaikan kita masih tatap muka, belum bisa tatap muka karena masih daring semuanya ya. Tapi saya rasa kalau kuliah di sistem di administrasi bisnis ataupun di sistem formasi harusnya sih online juga nggak masalah begitu, karena memang sistem formasi ini membuat kita online semua begitu kan. Ya baik. Jadi tadi sudah disampaikan, perkenalkan saya Agus F. Abdillah, saya saat ini posisinya di Senior Advisor di Telkom dan juga Senior Advisor untuk di Surplus Indonesia. Jadi saya ada semacam membantu teman-teman di startup gitu ya. Salah satunya di Surplus Indonesia. Nah, mata kuliah yang praktisi yang disampaikan ke saya saat ini adalah tentang sistem informasi manajemen, bagaimana memanage perusahaan digital, kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya lihat dari deskripsi mata kuliahnya, ini harapannya adalah ini saya sampaikan supaya nanti kita punya ini yang sama begitu ya, bahwa diharapkan rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa itu nanti bisa memiliki knowledge, pengetahuan tentang bagaimana administrasi perkantoran ini, sistem formasinya di era industri 4.0 begitu ya, yang berupa menggabungkan konsep-konsep organisasi digital begitu, kemudian perilaku atau mindset digital dan juga manajemen dan teknologi informasi begitu. Nah, dari output capaian yang akan dicapai, saya rasa untuk yang pemahaman tentang konsep, pemahaman tentang sistem informasi sudah disampaikan Bu Yudit kan ya, Bu Yudit, karena ini kan kuliah yang ke-11 kalau nggak salah ya. Jadi saya rasa saya nggak akan mengulangi ke sana gitu, saya akan lebih banyak nanti bagaimana sih manfaat sistem informasi itu di dunia digital dan bagaimana di lapangannya begitu ya, apa saja yang saat ini diperlukan begitu. Kemudian juga nanti saya di bagian akhir mungkin akan sedikit memberikan hands on begitu ya, jadi praktek langsung begitu untuk data analitik begitu ya, salah satu komponen dari sistem informasi begitu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mencoba begitu, karena ini saya coba bawa yang open source gitu, jadi gratis begitu ya. Jadi kalau gratis kan harusnya teman-teman tidak ada halangan lagi untuk mencoba, dan ini sangat baik buat teman-teman gitu. Saya harapkan nanti bisa menjadi bekal teman-teman untuk di sistem formasi ini, salah satunya di data analitiknya. Baik, nah ini konsep dan use case-nya, jadi yang sudah ada di mata kuliah ini juga di ini bahwa pemahaman tentang IT dan manajemen bisnis, kemudian bagaimana manajemen data begitu ya, baik itu yang berbasis tradisional seperti Excel, MySQL, aplikasi basis data, apapun data-data yang sifatnya adalah
unstructured real time dari digital tools yang lainnya begitu ya. Kemudian sistem informasi bidang manajemen, SDM, kemudian untuk kerjaan perkantoran, digital e-commerce dan lain-lain atau yang ini. Nah, nanti ada beberapa gabungan antara 7 ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan, saya tidak spesifik ke salah satu begitu, tapi nanti bisa dilihat. Baik, itu kira-kira mungkin tujuannya. Harapan saya nanti saya bisa memberikan sedikit wawasan begitu. Silakan kalau ada pertanyaan langsung juga boleh, tidak harus menunggu sampai berakhir begitu ya, di interrupt saja supaya kita bisa interaktif dalam tanya jawab begitu ya. Baik. Nah, sekarang sesuai topiknya adalah bagaimana sih kita memanage digital firm gitu ya. Nah, tentu saja kita harus tahu digital firm itu apa begitu ya. Saat ini bagaimana sih perusahaan-perusahaan digital itu beroperasi begitu. Nah, ini kita mungkin harus kenalin dulu begitu ya supaya kita benar-benar bisa kalau teman-teman ini kan bukan sebagai desainer dari IT sistemnya gitu ya, atau sistem informasi manajemen, tapi sebagai smart user-nya kalau nggak salah begitu ya, output-nya adalah seperti itu, maka kita harus mengenali bagaimana kita bisa melakukan inovasi ataupun melakukan satu request kepada IT developer ataupun IT designer begitu supaya perusahaan-perusahaan digital yang mungkin kita nanti bekerja begitu ya, teman-teman semua bekerja itu bisa sesuai dengan kondisi di digital firm begitu. Nah, ini berangkat dari bisnis model sebenarnya. Kalau kita lihat kita bertahun-tahun perusahaan itu selalu menggunakan konsepnya value chain begitu ya, bahwa ada dari mulai sourcing sampai dengan customer begitu ya, dan itu sifatnya kelihatannya serial dan internal perusahaan begitu, dan prosesnya didesain sedemikian rupa merupakan semua itu dikelola oleh perusahaan itu sendiri begitu ya, end to end ya, mulai dari primary activities, kemudian support activities begitu ya, mulai logistik, operation, sales, semuanya itu dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah sudah lama nih konsep ini yang memang dari Porter gitu ya, kalau teman-teman belajar kan industri value chain ini menjadi salah satu yang mendasari bagaimana sistem informasi waktu itu berkembang begitu ya, karena akan mengikuti dari value chain bisnisnya begitu. Nah, dalam satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir gitu ya, dengan munculnya kemampuan digital platform begitu ya, jadi platform ekosistem begitu, bahwa semua itu memanfaatkan ekosistem di mana bisnis itu akan diselenggarakan. Jadi akan fokus nanti bahwa suatu perusahaan itu mengelola sistem informasinya itu, service management itu mengorkestrasi dari yang ada di ekosistem. Jadi semuanya tidak di-build sendiri begitu ya, seperti yang ada biasanya perusahaan-perusahaan konvensional yang tidak digital gitu. Jadi dia akan memanfaatkan ekosistemnya seperti apa begitu ya, baik itu dalam melakukan customer engagement begitu ya, dalam melakukan partner management maupun dalam penggunaan service resources internal perusahaan begitu, dan juga mungkin partner begitu. Nah, semua itu di-create menjadi satu ekosistem sehingga di-deliver ya. Misalkan beginilah Gojek itu drivernya kan pasti mereka bukan pegawai dari pegawai dari Gojek sendiri begitu ya, tapi bisa secara mengambil di market yang ada driver-drivernya. Jadi dia sebagai partner gitu. Driver itu bukan sebagai karyawan tapi sebagai partner gitu. Partner dari service itu jalan begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu saja dibuat aplikasi yang nanti dipakai oleh teman-teman di ini. Kemudian demikian juga dengan customer engagement dan juga resources-nya. Nah, sebenarnya yang paling banyak nanti dilakukan di sistem informasi digital itu adalah bagaimana meng-create produk dan menjual begitu ya. Ini adalah desain sistemnya begitu, lebih banyak ke product management dan monetization begitu. Jadi akan banyak ke sini begitu. Jadi IT sistem internalnya atau IT sistem dari si digital firm itu akan lebih banyak create and sell, order and fulfill, kemudian bagaimana membuild dan melayani, dan bagaimana mereka itu berkembang dengan mitra-mitranya begitu ya. Ya seperti sekarang baru jadi hype nih, kemarin baru IPO, ada teman-teman beli sahamnya nggak? Bu Kusno beli sahamnya? Juga ya, punya cuan, Pak. Murah kok sahamnya, satu lot cuman 380.000. Iya, tapi kan lumayan buat bayar kuliah, Pak. Ya, itu supaya bisa merasakan perusahaan digital gitu ya. Nah, itu
itu sudah seperti ini. Jadi sudah tidak lagi value chain dia sistem informasi manajemennya, tapi sudah berubah menjadi satu ekosistem platform begitu. Nah, inilah yang mungkin saat ini perlu teman-teman mulai melihat begitu ya. Dan kebanyakan akan fokus pada customer engagement, kemudian internal resource-nya bagaimana dikelola begitu, dan bagaimana mengelola partner-partner begitu. Nah, ini semua dihubungkan dalam IPM, termasuk ini. Nah, secara sistem informasinya bisa saya sampaikan seperti ini. Oh, hilang ini saya. Oh, ini kursornya berpindah-pindah. Ya. Nah, seperti ini. Jadi SIM yang saya coba sampaikan ya, bahwa tadi kalau berbasis value chain itu ya mungkin ada sistem informasi SDM, sistem informasi keuangan, sistem informasi operasi, sistem informasi pelanggan atau CRM begitu. Nah, kalau di dalam satu digital platform begitu ya, atau digital business ini sudah terinterkoneksi paling tidak di dalam 5 ini gitu ya. Ini yang saya coba gambarkan dari salah satu riset di digital begitu, yaitu dari Gartner. Ya, Gartner ini adalah satu konsultan digital begitu, perusahaan riset. Yang pertama itu adalah bagaimana mengengage customer experience begitu ya. Jadi customer, bagaimana kita melakukan engagement dengan customer begitu ya. Nah, ini nanti beberapa teknologi atau yang akan banyak dimanfaatkan gitu ya sekarang, seperti web dan mobile, kemudian QR gitu, biometrik, face recognition gitu ya. Jadi inilah yang bagaimana pelanggan perusahaan digital tadi akan berhubungan dengan baik atau mengengage dengan baik itu dengan customer-nya begitu ya. Jadi bagaimana sistem informasi itu dibangun baik berbasis web atau mobile itu untuk bisa melakukan mulai dari identifikasi pelanggan, kemudian melakukan product ideation begitu sampai dengan nanti delivery service-nya gitu ya. Ya contohnya sekarang misalkan di fintech begitu ya. Kalau teman-teman mau menggunakan fintech atau digital banking gitu ya, sekarang udah nggak perlu datang lagi ke bank begitu, ke kantor cabang di masing-masing gitu ya, di lokasinya, tapi sudah bisa langsung menggunakan mobile gitu ya untuk membuka rekening gitu ya. Ya misalkan dari BCA sekarang ada BCA Digital Blue begitu ya, atau dari ya banyaklah perusahaan-perusahaan yang ini, atau fintech gitu ya, banyak fintech yang untuk lending begitu, ada ratusan itu. Nah, semua sudah menggunakan ini nih gitu ya, sudah menggunakan mobile gitu ya, sudah menggunakan QR, biometrik, dan face recognition untuk mulai dari pembukaan rekening, kemudian nanti otorisasi untuk pembayaran loan-nya, kemudian nanti untuk pembayaran pinjamannya begitu ya, menggunakan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mungkin udah praktek juga ya secara ini ya, kalau mau daftar bank biasanya disuruh copy KTP-nya, di copy, kemudian KTP plus orangnya dikasih di depannya begitu ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa data-data, kalau ada juga yang pakai fingerprint begitu ya. Nah, itu semua diolah begitu ya, sehingga itulah yang memudahkan pelanggan. Intinya di sini adalah bagaimana experience pelanggan yang saat ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan digital begitu ya. Ya bisa dibayangkan ya kalau misalkan dulu perusahaan-perusahaan itu bank gitu ya yang masih punya kantor cabang, sistem IT-nya seperti apa dibangun, berbeda dengan yang sekarang yang ada di digital begitu. Dan ini sudah sangat sekarang ini menjadi satu hal yang menjadi competitive advantage, tapi juga karena semua orang melakukan, bukan hal yang baru lagi begitu. Justru yang masih belum melakukan akan tertinggal, kira-kira begitu. Jadi akan fokus bagaimana sistem informasi itu dibangun. Nah, customer itu tidak hanya orang ya sekarang ya. Customer itu bisa juga berupa atau gabungan antara orang dengan barang atau thing gitu ya. Makanya yang juga dibangun itu adalah intelligent of thing gitu. Sesuatu yang benda-benda yang sangat intelijen yang bisa menjadi sumber dari data ataupun sumber dari services dari digital firm begitu ya. Nah, itu bisa berupa wearable begitu ya. Kalau misalkan di kesehatan begitu ya. Sekarang kita tahu ada
jam yang digital yang bisa mendeteksi misalkan suhu tubuh kita berapa, kemudian tekanan denyut jantung kita berapa, kemudian mungkin bahkan yang kadar diabetes atau gula darahnya berapa, begitu itu sudah ada di wearable. Nah, wearable ini yang terkoneksi ke dalam sistem informasi perusahaan, misalkan ke asuransi, misalkan ke rumah sakit, gitu ya. Banyak sekarang aplikasi digital healthcare begitu ya sudah menggunakan ini, gitu wearable ini untuk bisa mendeteksi kondisi kesehatan dari customer-nya begitu ya. Ya, itu seperti itu. Jadi inilah yang membantu. Jadi tidak hanya orang begitu ya, tapi juga benda-benda yang sangat pintar begitu, di mana di situ ada sensor, kemudian ada bahkan ada analitiknya begitu di benda-benda itu gitu ya. Nah, demikian juga misalkan di perusahaan-perusahaan agriculture begitu ya. Sekarang untuk bisa agriculture modern yang dikelola secara digital begitu, bisa mendeteksi misalkan berapa sih suhu di di ladang atau di persawahan ataupun di tempat-tempat farming begitu ya, bisa mendeteksi kelembaban, bisa mendeteksi kecepatan angin, bisa mendeteksi juga kadar tanah, kemudian debit air dan lain-lain. Nah, inilah yang dimanfaatkan sistem informasinya untuk perusahaan. Nah, dua hal ini yang arahnya ke arah demand atau ke arah user begitu, ke arah pelanggan begitu. Ini banyak yang dibangun berdasarkan ini gitu ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa perusahaan itu tidak membangun semua infrastrukturnya atau semua resource-nya itu internal, tetapi juga dia akan terkoneksi dengan ekosistem begitu ya. Ya, misalkan kayak Google begitu ya, dia nggak bangun sendiri map-nya, tapi map-nya menggunakan Google Map gitu ya. Kemudian pembayarannya, kebetulan kalau Gojek begitu ya, pembayarannya dia punya GoPay. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang pembayarannya itu menggunakan GoPay maupun OVO begitu ya, yang tidak dimiliki oleh perusahaan itu atau menggunakan channelnya bank. Nah, koneksinya itu menggunakan ekosistem connection ini yang menggunakan API kalau bahasa teknikalnya gitu ya. Jadi bagaimana secara ekosistem dia bisa terkoneksi begitu. Jadi tidak perlu membangun atau tidak perlu mempunyai resource sendiri ya, sehingga bisa menggunakan ini semua. Contohnya juga misalkan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah terkoneksi misalkan dengan logistik gitu ya, seperti JNE, kemudian sistem layanan-layanan logistik yang lainnya itu terkoneksinya menggunakan API ya. Jadi menggunakan koneksi ekosistem yang artinya resource itu atau sumber daya itu tidak perlu dimiliki oleh perusahaan itu. Saya punya perusahaan untuk penjualan spare part begitu ya, spare part mobil begitu dengan sistem delivery. Nah, itu nggak perlu saya punya sistem delivery sendiri. Saya tinggal menggunakan yang ada dan semua itu bisa kita monitor begitu ya, bisa kita hubungkan mulai dari ordernya sampai delivery-nya sampai penerimaan di customer-nya menggunakan pihak ketiga di dalam ekosistem itu gitu, di dalam ekosistem. Jadi kalau ekosistem itu artinya industri-industri yang mendukung atau mempunyai hubungan dengan bisnis kita, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kita nggak membangun sendiri resource itu begitu. Nah, itulah yang dinamakan scaling connected ecosystem. Baru kemudian yang internal ini yang untuk memanage internal resources, misalkan kolaborasi dari tim, kemudian nanti menggunakan kontrak manajemennya atau menggunakan invoicing-nya atau mengelola sumber daya manusia. Nah, inilah yang kita namakan digital workplace. Nah, ini semua gitu ya dikoneksikan ke dalam satu sentral kayak jantungnya gitu, jantungnya perusahaan. Jadi kalau perusahaan sekarang tidak punya yang di tengah ini, ya mungkin tidak sempurna lagi gitu, karena jantung dari perusahaan digital itu ada di sini, intelligent data analytic gitu ya. Kalau dulu kita misalkan orang-orang procurement gitu mau beli barang harus nanya nih ke teman-teman sales atau teman-teman di depan begitu, atau bahkan teman-teman IT begitu. Nah, kalau sekarang sudah semuanya ada di dalam di sini, tinggal
melakukan inquiry datanya apa aja, atau bahkan sudah dibuat sistemnya sehingga setiap ada permintaan barang udah otomatis nanti terdispatch ke teman-teman di procurement misalkan begitu. Dan procurement-nya pun juga sudah terkoneksi ke ekosistem procurement-nya yang mana saja. Jadi inilah merupakan jantung dari perusahaan digital, yaitu Intelligent Data Analytics. Gitu ya. Nah, menurut saya, dan ini sudah berdasarkan riset juga dari Gartner tadi, dan juga sudah diimplementasikan di perusahaan-perusahaan digital saat ini, begitu ya. Inilah yang mungkin teman-teman di administrasi bisnis dan manajemen, begitu ya, itu memahami, gitu ya. Paling tidak sebagai smart user, itu bisa melihat kira-kira apa yang diperlukan. Nah, tentu saja yang membangun bukan teman-teman, karena teman-teman bukan punya keahlian technical begitu ya. Nanti teman-teman IT developer, teman-teman bahkan bisa di outsource begitu untuk membangun ini. Tapi kira-kira inilah 5 hal atau 5 area di mana sistem informasi manajemen sekarang ini akan berkembang di perusahaan-perusahaan digital. Mungkin saya jeda dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Intinya ada di sini. Nanti berikut-berikutnya sebenarnya lebih banyak contoh-contohnya. Silakan. Monggo, ada pertanyaan. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mumpung sama ahlinya nih, jadi mungkin kalau teman-teman banyak yang penasaran, silahkan untuk bertanya. Saya rasa teman-teman sudah menggunakan sebagian ini sebagai user gitu ya. Ya tadi seperti di fintech, kemudian terutama di fintech lah, fintech payment dan yang lain-lain. Silakan. Teman-teman, mungkin ini Pak Agus, kebanyakan kalau dari pengalaman saya itu mahasiswa itu kenapa kok terkadang masih suka bingung, itu karena mereka itu sebenarnya belum paham kalau mereka ini belajar SIM itu sebagai smart usernya. Mereka mengiranya kita tuh akan membuat sebuah program, tapi kita nggak paham bagaimana cara membuatnya gitu. Kebanyakan seperti itu. Padahal kita bukan membangun programnya, tapi kita penggunanya. Begitu Pak Agus biasanya kalau mahasiswa itu. Betul. Ya memang kan ini kan jurusan administrasi bisnis ya. Jadi menurut saya administrasi perkantoran lah ya. Jadi menurut saya bagaimana kita melihat teknologi-teknologi ini untuk memperlancar pekerjaan kita. Jadi memang bagaimana kita sebagai smart user tentu kita bisa mengusulkan gitu ya. Misalkan nanti teman-teman ada yang bekerja di marketing atau teman-teman bekerja di sales begitu ya. Oh, saya pengen saya berinteraksi dengan pelanggan itu seperti ini. Nah, itu nanti akan menerjemahkan teman-teman di IT analis atau IT developer begitu untuk membangun sistem itu. Nah, sebagai smart user kita harus bisa mengidentifikasi keperluan itu. Menurut saya sampai sana sih, Bu Yudit gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu ini gimana caranya buatnya nanti ya, bukan begitu karena nih teman-teman ada di kuliah di jurusan administrasi, paling tidak teman bisa oh ternyata banyak perusahaan digital itu melakukan ini gitu ya. Untuk melakukan engagement ke customer itu sekarang bisa pakai web mobile, QR, kemudian biometric, face recognition gitu. Nah, kalau pengen tahu cara kerjanya sedikit seperti apa itu bisa. Nah, menurut saya teman-teman yang ini menurut pendapat saya ya dari pengalaman saya bekerja, yang harus banyak dikuatkan tuh di sini, di jantungnya ini, menurut saya di intelligent data analytics gitu. Nah ini yang menurut saya sangat menurut saya kalau teman-teman bisa fokus ke sini gitu. Makanya nanti saya di bagian akhir akan sampaikan salah satu teman-teman yang bisa belajar dari open source menggunakan data analitik begitu ya. Nah, itu adalah menurut saya sangat core-nya dari teman-teman administrasi perkantoran begitu. Yang akan bekerja sebagai nanti menganalisa perusahaan segala macam. Baik itu dari sisi yang bekerja di sales begitu, yang bekerja di human resource, bekerja di operasi semacam macam itu core-nya harus mengetahui yang di tengah ini, yang intelligent data analytics. Yang artinya dari kombinasi antara AI dan machine learning gitu ya. Gitu. Itu sih. Ya, teman-teman, masih ada yang perlu dikonfirmasikah sebelum Pak Agus melanjutkan materinya? Silakan. Sampai sini sudah jelas ya. Harapan saya sih supaya nanti pada saat
saya jelaskan berikutnya udah ini. Jadi di sini pun nanti saya akan tidak semua 5 ini saya sampaikan satu-satu ya, karena cukup banyak sekali aplikasinya ataupun ya ini. Jadi saya akan fokus hanya di customer engagement sama di analytic data. Jadi saya akan coba 2 di ECX sama di analytic datanya. Di engaging customer yang kiri atas sama yang di apa namanya di sini di tengahnya, jantungnya gitu. Pak Agus bisa dilanjutkan dulu aja mungkin. Baik, masih mencerna. Baik, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana engaging customer experience? Ini yang salah satu dari 5 tadi ya. Jadi saya akan hanya mengambil 2, begitu mudah-mudahan nanti lebih banyak ke ininya. Jadi bagaimana kita bisa berhubungan dengan pelanggan itu? Ya sekarang pelanggan tidak hanya berhubungan pada jam-jam tertentu, tapi 24 jam begitu ya dengan ada digital ini. Selalu engage dengan customer, engage dengan perusahaan. Engage itu artinya apa? Customer itu ikut terlibat gitu ya, ikut terlibat di dalam perusahaan begitu ya, baik itu memberikan saran, memberikan feedback, kemudian juga selain sebagai konsumsi gitu ya. Dan bahkan sekarang kan ada juga yang apa namanya bisnis-bisnis itu di-create bersamaan dengan pelanggannya begitu ya. Kalau Bu Husnu ini yang paling ini customer co-creation gitu ya, kalau nggak salah ya Bu Husnu ya. Ini topiknya Bu Husnu ini kalau di kuliah. Oke, jadi inilah sebenarnya yang diperlukan. Nah, sistem informasi manajemennya harus seperti apa begitu ya. Nah ini, jadi untuk yang bisa membangun ini tentu saja ya saat ini dulu memang orang bisa telepon, email atau channel-channel, tapi sekarang lebih banyak orang itu akan beralih ke mobile apps ya. Ya ini memang salah satu yang menjadi kecenderungannya begitu ya. Walaupun dia datang ke kantor bank begitu ya, tapi ada mobile app-nya juga gitu ya. Sekarang ini misalkan kayak ngisi form untuk transfer, ngisi form untuk ini, itu udah nggak ngisi form dalam bentuk kertas lagi ya, walaupun kita masih ada bank yang datang ke kantor gitu ya, kayak misalkan di Bank Syariah Indonesia, itu sudah kita tinggal masuk, kemudian ada di sana QR, kita QR dari handphone kita ngisi di situ, kemudian nanti dapat kode untuk melakukan layanannya, datang ke kasir, layanannya dibuka, semua udah ngisi. Jadi yang mengisi form itu sudah customer-nya sendiri begitu ya, si banknya sendiri, petugas tellernya itu ya tinggal memeriksa saja gitu. Kalau dulunya kan kalau pakai kertas sama customer-nya ditulis, kemudian nanti sama apa namanya si tellernya atau si customer service-nya harus di-entry lagi begitu ya. Nah, ini dengan adanya mobile app ataupun dengan adanya aplikasi atau QR tadi, ini akan memudahkan dalam pekerjaan sehingga beberapa pekerjaan itu di-shifting sebenarnya secara tidak atau digeser secara tidak langsung dari perusahaan itu ke pelanggannya sendiri. Nah, inilah sudah terjadi co-creation ini di sini dalam hal melayani gitu, dalam hal mengkonsumsi layanan begitu. Nah, yang kedua adalah apa namanya kalau misalkan apa namanya melakukan engagement dengan pelanggan ini selalu in contact gitu ya. Artinya informasi yang dibutuhkan itu selalu sesuai dengan yang diinginkan begitu. Ini harus seperti itu gitu ya. Jangan sampai customer perlunya A, ternyata di dalam sistem informasi kita tidak menyediakan yang keperluan A tadi, tapi dikasihnya B. Nah, kalau tidak in contact ini kadang-kadang menjadi customer-nya itu ya jadi frustasi gitu ya, dan akan menjadi apa namanya bukan menjadi tidak ini lagi, tidak loyal lagi begitu ya. Yang berikutnya adalah dia harus proaktif gitu ya. Jadi sifat dari apa namanya customer engagement ini biasanya harus bisa memberikan langkah-langkah proaktif kepada pelanggannya, dan channelnya juga multi channel gitu ya. Walaupun lebih banyak sekarang teman-teman atau customer itu akan lebih banyak ke apps gitu ya, baik itu berupa voice, video maupun juga remote begitu. Dan tadi bahwa saat ini 24/7. Nah, tentu saja kalau perusahaan harus melayani 24/7 ini kan kalau di apa namanya harus menggunakan
menggunakan orang sebagai yang melayani begitu ya, akan pasti resource-nya banyak. Maka sekarang banyak yang dinamakan virtual assistant begitu. Yang bicara itu udah robot begitu ya. Kalau kita misalkan beberapa pekerjaan itu di virtual di customer service-nya itu sudah dikerjakan oleh robot begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah menggunakan machine learning begitu ya. Nah, ini adalah beberapa yang dilakukan di customer engagement. Ya. Nah, berikutnya nih ada beberapa contoh. Misalkan ini untuk yang tadi saya sampaikan, ini teman-teman juga mungkin sebagian sudah menggunakan begitu ya, untuk misalkan di fintech atau digital banking begitu ya. Itu bagaimana kita mulai dari open account, kemudian meminta pinjaman atau membuka rekening tabungan begitu ya. Semuanya sudah menggunakan yang sifatnya tadi itu video gitu ya, untuk merecord. Kemudian ada QR, ada biometrik begitu yang ada di dalam app gitu ya. Sehingga customer itu menjadi sangat mudah begitu ya, dan cepat begitu. Nah, ini biasanya dilakukan untuk di perusahaan-perusahaan fintech gitu, kombinasi di sistem informasi yang tadi. Kemudian berikutnya ini contohnya yang kalau orang masih datang begitu ya. Kalau datang ke Pak cabang begitu pun juga sama, dilayani oleh mesin lagi, tidak ada. Kalau kita datang di beberapa cabang bank digital, misalkan yang ada di mal-mal biasanya, ini hanya sebagai customer present aja sebenarnya. Ini fungsinya branding begitu ya, branding dari perusahaan lah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita datang ke sini ini sudah dilayani dengan cara semuanya digital begitu. Dan mungkin ini nanti kalau kita ngomong sekarang yang perkembangan terbaru metaverse begitu ya, orangnya ini walaupun gambarnya misalkan yang tellernya itu seseorang begitu ya, tapi orangnya nggak ada di situ gitu ya, sudah ada di tempat ya seperti sekarang online begitu. Nah, dia akan melayani seperti itu. Nah, ini beberapa bank atau beberapa perusahaan digital masih ada customer untuk seperti ini ya, untuk present seperti ini. Tapi ini lebih banyak ke branding gitu ya. Tapi fungsi-fungsi ini sebenarnya sudah bisa dilakukan semua di yang mobile app tadi, dan ini sama semuanya. Jadi sistem informasinya sama gitu ya, tidak beda-beda begitu ya. Baik yang ada di mobile, kemudian ada yang di brand seperti ini, itu semuanya di sistem informasinya sendiri sama di belakangnya. Dan teknologinya pun yang digunakan sama ya. Jadi ada face recognition-nya, kemudian ada QR-nya, kemudian ada biometriknya begitu ya. Nah, itu yang sekarang banyak dilakukan. Ini sama untuk digital bank, biasanya di fintech atau digital banking yang melakukan seperti ini. Nah, ini kalau yang di asuransi begitu. Nah, sekarang kalau asuransi itu yang paling banyak administrasinya di mana sih? Ya, kebanyakan di klaim gitu ya. Klaim proses ini yang kadang-kadang memang sangat membutuhkan resource yang cukup banyak. Nah, dengan adanya kamera, kemudian dengan adanya tadi mobile app gitu ya. Sekarang untuk proses klaim ya, misalkan sedang kecelakaan atau mungkin ada masalah begitu ya, itu bisa langsung dilakukan capture di situ juga begitu, kemudian dikirimkan untuk melakukan proses klaim begitu ya. Nah, ini banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang insurtech begitu ya, itu sudah mulai memanfaatkan hal seperti ini. Jadi tidak perlu lagi dia menggaji surveyor untuk datang ke ke lokasinya customer begitu untuk memeriksa kerusakannya seperti apa, kemudian tidak, tapi sudah melakukan seperti ini. Ini juga nanti dengan adanya face recognition itu bisa digunakan untuk muka orang, tapi juga untuk mobil ya. Dia bisa cocokin gitu karakteristik mobilnya ini, misalkan dia nanti diminta, kalau sekarang kan ada mesinnya segala macam, itu bisa benar nggak sih ini punyanya dia gitu, jangan sampai yang dipoto mobilnya orang lain kan gitu ya, dia ngeklaim gitu ya, klaim bohongan. Nah, ini juga satu hal yang sekarang mulai berkembang digunakan di dalam perusahaan-perusahaan asuransi begitu.
Nah, ini contohnya untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang seperti telekomunikasi ya, yang di mana saya bekerja begitu ya, atau mungkin juga di perusahaan-perusahaan IT gitu ya. Kalau melakukan servis atau melakukan perbaikan terhadap layanan, gangguan layanan maupun perbaikan dari secara teknis, itu teknisinya tidak perlu lagi datang ke rumah gitu ya, apalagi musim pandemi begini kan, ada orang datang ke rumah itu harus nanti harus PCR dulu dan lain-lain kan. Nah, dengan adanya teknologi ini maka dia bisa melakukan remote asisten begitu. Jadi misalkan ini modem saya kok nggak nyala gimana ya? Ya coba Pak sekarang dilihat kameranya diarahkan ke arah modemnya, nanti digait di situ. Coba sekarang diperiksa di koneksinya yang kabel warna kuning gitu. Nah, coba dicabut, kemudian dimasukin lagi. Nah, coba lihat lagi apakah sudah bisa terkoneksi atau belum. Nah, seperti itulah. Jadi ini untuk remote technical assistant ini juga mulai banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang sifatnya engineering, begitu ya, teknis begitu ya. Nah, ini adalah bagaimana dia bisa mengengage customer-nya tadi. Gitu ya. Jadi inilah yang menurut saya sistem formasinya harus dibangun begitu ya. Jadi bagaimana dia melayani komplainnya, kemudian nanti dari komplain itu kemudian dia harus melakukan tracking begitu ya. Nah, semua data tadi, semua data yang baik yang dari fintech dan lain-lain tadi akan dikoneksikan ke dalam satu database gitu ya, atau pusat datanya dari perusahaan itu sehingga bisa dipelajari gitu ya. Oh, ini ternyata customer ini kok kesalahannya di sini terus begitu ya. Nah, misalkan ini sudah berulang-ulang begitu, nah mungkin baru sekali datang di sana diperbaiki begitu ya. Apakah kabelnya harus diganti dan lain-lain begitu. Nah, contoh ini adalah untuk yang technical. Oke, baik. Jadi menurut saya itu beberapa contoh use case bagaimana sistem informasi yang harus dibangun begitu. Dan teman-teman harus tahu begitu ya, kalau bekerja di suatu perusahaan digital sehingga bisa paling tidak memberikan user requirement begitu kalau misalkan belum ada, atau user improvement begitu ya kalau memang ternyata ini dari masukan dari data analitiknya yang kita olah pelanggan masih sering komplain nih gitu ya. Nah, contohnya saya sama Mbak Kusnu itu udah pernah buat untuk di digital healthcare gitu ya. Itu saya kalau kita di Google Play gitu ya. Google Play itu ada rating, kemudian ada review, kemudian ada yang komen-komen kan. Ada yang komen ngasih skor 1 dan 2 gitu. Nah, itu banyak tuh. Dari situ pelajaran untuk customer experience. Nah, teman-teman di administrasi bisnis ini bisa melihat tuh dari komplain-komplain itu yang terutama yang menggunakan rating 1 dan 2 itu kekurangannya apa sih gitu ya. Nah, kalau di healthcare kemarin kita lihat kekurangannya itu banyak dalam hal bagaimana berinteraksi dengan dokternya gitu. Bagaimana berinteraksi dengan rumah sakitnya, bagaimana berinteraksi dengan apotek. Itu banyak sekali komplain-komplain di sini yang tidak sesuai standarnya. Nah, itu improvement itulah yang teman-teman di administrasi bisnis nanti bisa mengusulkan begitu. Jadi sistem formasinya seperti apa nih supaya ini bisa improve begitu. Ya. Nah, itu menggunakan analitik tadi, data analitik. Baik. Nah, ini satu dari 5 sistem informasi yang ada di perusahaan digital yang mungkin tadi saya sampaikan di depan. Jadi ini menurut saya yang sangat penting begitu ya, karena perusahaan baik itu perusahaan konvensional maupun perusahaan digital gitu ya, yang mendatangkan uang itu kan dari customer. Makanya kenapa customer ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi sistem informasinya harus benar-benar kita bangun supaya memudahkan, kemudian bisa memberikan feedback yang baik gitu ya terhadap pelayanan kita, dan juga bisa meningkatkan usage-nya pelanggan begitu, usage-nya customer begitu terhadap service-service yang kita deliver. Nah, itu adalah tujuan atau sistem informasi yang dibangun untuk ke arah pelanggan. Baik, mungkin sebelum saya lanjutkan ke topik yang berikutnya, ada pertanyaan tentang bagaimana sistem informasi yang digunakan untuk melakukan engage ke customer. Monggo silakan. Atau dari teman-teman sudah pernah ada yang coba tentang pakai aplikasi
fintech misalkan untuk investasi begitu ya. Seperti misalkan investasi saham. Investasi saham itu juga sekarang sangat banyak ya aplikasi-aplikasinya seperti Stockbit, kemudian Ajaib begitu ya, yang dimana kita bisa sebagai customer bisa merasakan interaksinya. Jadi teman-teman menurut saya sebagai mahasiswa administrasi bisnis harus menjadi user di situ supaya tahu begitu ya, seperti apa sih sistem informasinya yang dibangun oleh perusahaan itu gitu ya, untuk melakukan engage atau melakukan relationship dengan pelanggannya begitu. Baik, ada pertanyaan? Ya, belum ada Bapak. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan sekarang yang nomor 2 dari 5 tadi, tapi menjadi core-nya begitu ya, yaitu intelligent data analytics. Gitu. Nah, untuk intelligent data analytics ini sebenarnya banyak sekali ya, sistem informasi yang available begitu ya, yang sudah ada di market gitu ya, yang perusahaan itu tinggal pakai. Dan kalau kita sebagai administrasi bisnis ya harus tahu bagaimana aplikasi itu bekerja begitu ya, atau paling tidak menggunakan sebagai smart user tadi gitu ya. Karena ini menjadi core-nya nih ya. Jadi teman-teman kalau menurut saya kalau punya keahlian di sini sebagai administrasi bisnis, baik itu sebagai nanti keluar bekerja di perusahaan digital begitu ya, atau perusahaan non digital begitu, ataupun nanti sebagai tenaga pendidik ataupun riset begitu ya. Ini sangat penting untuk data analitik ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman tertarik gitu ya untuk bisa mengulik lebih dalam tentang analitik ini. Nah, dari sekian banyak itu yang saya coba sampaikan itu yang gratisan gitu ya, yang open source gitu ya, di mana open source ini adalah software atau sistem informasi yang dibangun bersama-sama dengan komunitas gitu. Jadi kontribusi dari komunitas itu sangat banyak sehingga kita tinggal pakai beberapa analytic tools-nya di situ begitu ya. Walaupun kita sebenarnya juga bisa buat sendiri gitu ya. Tapi kita sudah pakai begitu. Misalkan mau menganalisa tentang segmentasi pelanggan begitu ada, mau menganalisa tentang churn begitu ya, pelanggan yang berhenti berpindah begitu ya, itu ada. Kemudian mau menganalisa berapa pemasukan perusahaan, berapa invoice-nya yang belum terbayarkan gitu ya. Nah, semua analytic tools-nya itu sudah dibangun berdasarkan open source ini. Ini yang menarik dari ini gitu ya, data analitik ini. Kenapa saya coba bawa di sini dan teman-teman nanti bisa coba sendiri begitu ya. Namanya adalah Nime gitu ya. Nime ini perusahaan yang ada di Swiss gitu ya, yang mengawali di sini. Dia membangun open source untuk data analitik gitu ya. Nah, ada juga sih kalau perusahaan yang besar bisa beli, baik sekarang beli server yang bisa diinstal di perusahaan tersebut begitu ya, aplikasi ini begitu. Nah, atau menggunakan cloud base begitu ya, atau kalau data center yang sudah ada di terpusat begitu ya, cloud base. Nah, itu ada baik di Microsoft maupun di AWS, software ini bisa berlangganan gitu ya, tidak perlu beli begitu. Tapi yang free juga ada. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa menurut saya sangat menguntungkan begitu ya untuk bisa belajar dengan biaya yang tanpa biaya gitu ya. Dan semua tool sudah ada. Jadi Nime Analytics ini kita bisa yang pertama itu blend transforms, ini adalah dari data source-nya gitu ya. Data source-nya itu sudah banyak sekali ya, data source yang biasa pakai Excel, kemudian pakai CSV, pakai data-data yang sifatnya batch, data-data yang sifatnya real time ya, koneksi langsung ke Twitter, koneksi langsung ke web gitu, web yang ada tentang market begitu, maupun dengan Google begitu ya, Google Analytics gitu ya, itu sudah ada. Jadi bagaimana kita berinteraksi gitu ya dengan data-data, pusat-pusat data tadi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mentransform data itu. Nah, itu juga banyak prosesnya yang sudah ada di situ built-in begitu. Jadi nggak perlu membangun sendiri bagaimana
Misalkan datanya nggak lengkap nih, ada yang tidak ada datanya. Nah, bagaimana mengisi data yang tidak lengkap itu? Gitu. Nah, itu ada prosedur-prosedurnya sudah ada. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, setelah semua data terkumpul, dilakukan pengolahan datanya, persiapan datanya, begitu, baru nanti dibangun modelnya. Model dari analitiknya itu seperti apa. Nah, itu model-modelnya juga banyak ya. Mulai dari yang regresi, Bayesian, kemudian neural network, kemudian ada ensemble learning dan lain-lain. Semua algoritma sana sudah ada banyak gitu ya. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan case kita yang akan kita lakukan analisa begitu. Nah, setelah melakukan pemodelan dengan data-data yang ada tadi, maka akan divisualisasikan begitu ya. Visualisasinya. Jadi dashboard-nya lah kalau di perusahaan-perusahaan biasanya saya minta dashboard-nya dong, dashboard pelanggan kita kayak apa sih per bulannya gitu ya, yang jam berapa, yang ini berapa, kemudian dari regional mana yang paling banyak segala macam, itu visualisasi namanya gitu ya. Nah, pemodelan dan visualisasi ini juga sudah ada di dalam NIME ini gitu ya. Kemudian kalau kita mau melakukan prediksi ini gitu ya, atau melakukan ini secara rutin, maka kita bisa deploy manage ini gitu ya. Jadi secara real time begitu, kalau kita punya data-data yang sifatnya real time, tadi kalau misalkan di perusahaan agriculture gitu ya, ada sensor-sensor data-data tentang kelembaban, data tentang kecepatan angin, data tentang kadar tanah, kemudian air gitu ya. Nah, itu bisa dideploy gitu ya. Bisa kita monitoring real time itu waktunya, sehingga kita bisa lihat seperti apa kondisi perusahaan atau dari lahan tadi begitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan kalau untuk agriculture. Nah, kemudian bagaimana kita menginteraksi dengan unit-unit yang lain dan mengkonsumsi dari analitik insight yang dihasilkan dari analitik ini. Nah, ini input dan output-nya seperti apa? Seperti ini, 4 langkah ini. Gitu. Nah, ini contohnya untuk yang nanti saya demokan secara, mudah-mudahan saya bisa demokan secara real time di sini, nanti mudah-mudahan saya lakukan. Misalkan untuk annual recurring revenue. Jadi ini bagaimana workflow untuk menghitung dan memvisualisasikan begitu ya recurring revenue-nya setiap bulan, bahkan setiap minggu gitu kalau datanya ada. Dari data-data misalkan kita punya data Excel gitu. Tapi kalau perusahaan sudah punya data misalkan untuk pencatatan revenue accounting menggunakan sistem database segala macam, ini tidak perlu Excel ya, kita bisa koneksi langsung dengan database yang ada gitu ya, bisa juga koneksi dengan Salesforce untuk aplikasi penjualan begitu, atau bisa juga kalau sekarang penjualan yang di retail itu kan banyak nih pakai itu Moka gitu ya, aplikasi-aplikasi di penjualan yang ada di warung-warung atau di restoran-restoran itu sudah pakai. Kalau dulu kan masih dalam bentuk komputer, sekarang sudah dalam bentuk tablet begitu, di mana di situ semua transaksi terrecord. Nah, ini bisa langsung gitu ya dikoneksikan dengan NIME ini gitu. Nah, ini input outputnya tidak hanya Excel gitu ya. Nanti bisa saya lihatkan di live-nya. Nah, kemudian kita dari situ bisa kita calculate revenue recurring-nya gitu ya, dalam bentuk node yang sudah jadi. Di dalamnya ini ada algoritmanya ya. Algoritmanya sudah ada, nanti bisa saya lihatkan bentuknya seperti apa. Bisa kita lihat, dan juga dibuat analisisnya seperti ini gitu ya. Hasilnya nanti akan divisualisasikan seperti ini langsung gitu ya. Deviasinya setiap bulan seperti apa, trennya seperti apa gitu ya. Apakah naik atau turun begitu ya. Kemudian kalau per bulan seperti apa. Nah, ini visualisasinya tergantung kita mau seperti apa ya. Jadi ini satu analisis dari mulai inputnya datanya, kemudian pemodelannya, analisisnya, gitu ya, baru kemudian divisualisasikan. Ini contoh untuk annual recurring revenue. Nanti contohnya banyak ya, kita lihat. Kemudian ini yang contohnya untuk lebih kompleks lagi, misalkan kita langsung dengan web begitu ya, datanya itu yang ada di web begitu. Kita pengen melakukan misalkan data market atau data ini kebetulan data yang saya buat di sini data penjualan, tapi bisa juga data misalkan demografi gitu ya. Kita pengen misalkan connect langsung mengambil datanya dari BPS gitu ya.
Nah, kita pengen melakukan kira-kira market saya di daerah sini berapa banyak sih gitu ya. Dengan demografi, data demografi, kemudian data-data income dan lain-lain itu bisa gitu ya. Nah, ini bisa langsung dari web data kita ambil, kemudian kita visualisasikan dengan analitik yang kita sudah buat begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa data analitik menjadi penting begitu bagi perusahaan digital karena memang ini menjadi jantungnya. Kita di perusahaan digital biasanya akan ada di sini, dan teman-teman kalau misalkan punya keahlian ini sangat dibutuhkan di semua perusahaan. Jadi teman-teman akan menjadi satu talent yang sangat dicari begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat gitu ya, lebih lanjut dipelajari sendiri nanti karena ini adalah free open source begitu, dan bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, mungkin itu ya 2 contoh, tapi nanti contohnya banyak, nanti saya langsung buka webnya saja supaya live begitu, tidak hanya dalam bentuk PPT ya, atau materinya dalam buku itu, tapi langsung live bisa demokan gitu ya, seperti apa sih wujudnya data analitik ini gitu ya, supaya bisa teman-teman langsung praktek gitu. Baik, sebelum demo dan hands-on di NIME gitu ya sebagai salah satu data analitik. Ini hanya satu yang saya berikan supaya teman-teman punya nanti bisa mencoba karena ini adalah free begitu ya. Banyak yang lain gitu ya, tapi tidak free sehingga ya butuh effort lah nanti ya, seperti Tableau, kemudian ada Microsoft BI, kemudian ada ya beberapa banyak yang lain gitu ya. Nah, ini yang saya coba sampaikan di sini adalah yang free. Baik, sebelum ada ke demo dan hands-on, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya izin bertanya, Bapak. Silakan, monggo. Tapi maaf, saya tidak bisa on-cam, Pak. Ya. Sebagai seorang yang lekat dengan sistem informasi, pastinya Pak Agus sudah banyak pengalaman ya kan, Pak? Nah, ya. Sesuai pengalaman Pak Agus tersebut, adakah sisi negatif dari sistem informasi itu di bidang bisnis, Pak? Makasih, Pak. Ya, kalau sisi negatif tentu saja ada. Semua hal pasti ada sisi negatifnya. Tapi menurut saya sih selama ini lebih banyak nilai positifnya gitu ya. Negatifnya sih seperti misalkan ya terjadinya fraud gitu ya. Itu satu hal, misalkan di fintech gitu ya, banyak sekali yang bisa dilakukan fraud begitu ya. Artinya ada kelemahan dari sistem dan itu dimanfaatkan begitu ya. Ya, makanya di sini perlunya nanti satu lagi sebenarnya yang melingkupi semua ini adalah tentang data privacy dan data security begitu ya. Ya, contohnya sekarang karena kita pada saat ini tadi ada co-creation gitu ya, customer itu melakukan sama-sama mengkonsumsi sekaligus melakukan service ini untuk perusahaan, jadi banyak juga data-data kita yang kita percayakan ke perusahaan tersebut. Nah, kalau data ini sampai jatuh kepada orang yang tidak tidak berhak begitu ya, nah itu sering salah gunakan. Nah, ini adalah salah satu kelemahannya ya, gitu ya, yang mungkin harus benar-benar bagaimana privacy dan security dari data gitu ya, terutama data ya, itu benar-benar dijaga oleh perusahaan-perusahaan digital ini. Karena selain itu merugikan customer, tapi juga perusahaan tersebut akan rugi begitu dia tidak bisa menjaga perusahaan data-data pelanggannya, pasti akan menjadi resiko reputasi begitu, risk reputation-nya itu makin besar begitu. Jadi itu salah satu menurut saya yang sangat krusial ya, bagaimana tentang data privasi dan data security. Itu yang menurut saya yang risikonya besar gitu ya, dan harus benar-benar dijaga gitu. Karena kalau kita udah bicara ke sistem informasi digital, sistem informasi yang perusahaan-perusahaan digital, trust itu menjadi sangat penting gitu ya.
kepercayaan itu menjadi sangat penting gitu. Walaupun di dunia yang non digital pun juga penting, tapi kan lebih sedikit customer itu memberikan data-datanya dibandingkan dengan yang ada di sini, dan penyebarannya juga bisa dibatasi begitu ya. Contohnya kalau kita ke kantor cabang, ya yang kantor cabang itu saja yang punya datanya gitu kan. Tapi kalau di ini kan sudah seluruh, misalkan di Indonesia perusahaan berwasi udah seluruh Indonesia, dan itu ada di ini gitu ya. Makanya kalau sekarang kan ada timbul yang teknologi yang terbaru yang menggunakan blockchain gitu ya. Nah, itu adalah salah satu yang untuk mengatasi selain performasinya lebih bagus, lebih cepat juga, bahwa data itu tidak bisa dicuri begitu ya. Ya bisa juga dicuri, tapi karena data itu tersebar dalam beberapa komputer begitu, nah tidak bisa dimanipulasi dengan kalau harus memanipulasi, dia harus memanipulasi ke semua data yang ada yang tersebar tadi, decentralized begitu ya. Nah, ini yang salah satu di finance yang banyak dilakukan sekarang menggunakan blockchain atau kripto lah ya, kriptografi. Jadi menurut saya yang paling besar itu, banyak hal memang yang lain, tapi kalau ditanya apakah ini nanti akan membuat orang-orang digantikan oleh robot begitu, oleh mesin begitu ya, seperti tadi di customer service begitu ya, seperti di analitik tadi ya, melakukan analisa itu udah nggak perlu orang lagi karena analisanya sudah dilakukan oleh mesin begitu. Ya sebenarnya itu ada dua ya, jadi ya mungkin akan tereliminasi bagi orang-orang yang tidak punya knowledge tentang ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu punya knowledge tentang 5 hal tadi, salah satu dari 5 hal tadi, menurut saya di situ teman-teman menjadi akan tidak bisa tergantung, justru akan memanfaatkan mesin-mesin itu gitu ya. Tapi kalau tidak, yang pekerjaan clerical gitu ya, ya akan pasti pengolahan data menggunakan Excel begitu, lama-lama akan hilang begitu ya. Pekerjaan-pekerjaan itu akan tergantikan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh mesin begitu. Tapi di sisi lain, dengan adanya sistem informasi ini juga meng-create pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada gitu ya. Jadi ada survei dari salah satu lembaga survei lembaga riset lah ya tentang SDM, bahwa memang akan terjadi resiko bahwa beberapa pekerjaan hilang, tetapi akan ada juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada. Nah, secara net begitu ya, secara akumulasinya lebih banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru, karena pekerjaan-pekerjaan baru itu bisa di-create oleh individu-individu gitu ya, yang nanti akan masuk ke dalam ekosistem tadi ya, karena tadi konsepnya sudah tidak, perusahaan ini tidak value chain lagi, tapi sudah dalam bentuk digital ekosistem atau platform ekosistem begitu. Jadi seberapapun kita punya keahlian gitu ya, kalau itu bisa dimanfaatkan oleh ekosistem, kita akan tetap ada begitu. Nah itu yang paling penting adalah teman-teman di administrasi bisnis paling tidak tadi saya sampaikan bisa menjadi smart user untuk kelima hal ini gitu ya, yang tadi. Jadi saya nggak ceritakan yang 3 lainnya karena memang waktunya juga terbatas, dan saya ambil yang 2 saja yang kembali lagi ke sini tadi ya. Nah ini ya, 5 ini aja teman-teman sebagai smart user untuk 5 ini aja ya di sistem informasinya, nggak usah banyak-banyak begitu. Nah terus dipilih mana, mau spesialisasi di mana. Kira-kira kalau saya, teman-teman gini ya, menurut saya untuk mengurangi yang resiko kedua tadi yang tergantikan oleh sistem tadi ya, tergantikan oleh sistem informasi ya, pekerjaannya tergantikan, artinya nggak dapat pekerjaan gitu setelah lulus gitu ya. Nah itu harus punya knowledge, keahlian paling tidak 2 dari 5 ini ya. Pilih misalkan di sales dan data analitik, kemudian di ekosistem dan data analitik, kemudian kalau teman-teman yang berhubungan dengan misalnya mau bekerja di pertanian, gitu harus tahu tuh sensor-sensor yang ada di pertanian itu cara bekerjanya bagaimana, kemudian analitik. Kemudian kalau yang untuk yang di pekerjaan-pekerjaan yang di internal lah, procurement, HR, kemudian yang lain-lain, ya itu juga HR dan analitik. Jadi
analitik menurut saya ini yang harus banyak dilakukan di perusahaan, di jurusan administrasi bisnis. Teman-teman harus menguasai ini. Plus satu, di mana nanti teman-teman mau jadi spesialisasi. Mungkin itu jawabannya. Dua hal itu yang saya rasa bukan kerugian ya, tapi sebenarnya lebih ke tantangan ya, tantangan ancaman. Begitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Belum ada. Belum ada, nggih. Baik, saya lanjut dengan yang hands-on ya. Saya slide-nya saya ini dulu. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Naim? Sudah ya. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi Naim-nya yang sudah saya open, saya buka ya. Jadi aplikasi data analitik tadi. Jadi di sini di bagian yang paling tengah saya menggunakan annotate ya. Biar teman-teman lihat ya. Nah, ini kelihatan sekarang anotasinya ya. Nah, ini adalah yang di tengah sini adalah workspace-nya, di mana kita bekerja dengan analitik tadi. Di sebelah kiri, ini adalah fasilitas atau node atau program-program yang sudah tersedia, begitu ya. Program-program yang sudah tersedia di dalam aplikasi ini. Mulai dari input-output, gitu ya. Nah, ini input-output, bagaimana kita mengambil data, jadi misalkan membaca data, gitu ya. Nah, ini banyak sekali membaca datanya, misalkan membaca data dari Excel, membaca data CSV, kemudian membaca data VMML, dan lain-lain, gitu ya. Atau juga nanti dengan API input-output-nya, begitu. Ini adalah untuk membaca datanya. Kemudian kita juga punya koneksinya, diatur di sini juga. Kemudian kalau misalkan dia connect dengan database, begitu ya, itu juga bisa dilakukan. Semuanya ada di dalam input-output dari ini. Demikian juga nanti kalau hasil analisisnya mau buat di keluar atau menjadi satu dokumen untuk visualisasi, itu juga di outputnya bisa lihat. Kemudian di sini adalah data pengolahan datanya, manipulation-nya. Jadi ini ada penyiapannya, gitu ya. Misalkan apakah mau menyatukan kolom atau mau mengkonversi datanya dari integer atau data apa segala macam, itu nanti ada di manipulation ini. Kemudian juga ada untuk melihat datanya, gitu ya. Dan yang paling utama adalah melakukan analisanya, mulai data mining-nya, gitu ya. Nah, ini menggunakan algoritma yang ada. Tadi saya sampaikan Bayesian, clustering, neural network, decision tree, assembly learning, gitu ya, PCA, SVM. Nah, ini semua adalah algoritma analitik. Nah, saya nggak tahu apakah di administrasi bisnis di data analitik diajarin ini nggak ya, Bu Yudit ya? Belum, Pak. Belum ya? Okay. Oke. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa belajar sendiri ya, kalau memang sampai ke data analitiknya. Kemudian, misalkan ini database-nya, gitu ya, mau koneksi langsung ke database, ini juga bisa dilakukan. Kemudian koneksi ke komunitas, labs, gitu ya, dan sosial media, gitu ya. Ini Twitter API, gitu ya, langsung connect ke Twitter, begitu. Kalau misalkan mau menggunakan sosial media analitik, gitu.
Nah, kemudian juga ini adalah reporting. Nah, ini adalah semua note-note yang bisa kita lakukan. Nah, untuk bisa melakukan ini, saya kasih contoh yang tadi, yang workflow yang sudah ada ya. Saya sudah pernah jalankan. Bentar, hilang. Oke, atau kalau sebelum ke sana, ini ke sini aja. Nah, tadi yang apa namanya, yang saya sampaikan workflow atau analisa tadi, itu ada di yang dibangun oleh komunitas tadi, ada di sini ya semuanya ya, ada di workflow yang sudah publish ini. Kalau ini kita klik hub, hub. Misalkan tadi yang annual recurring revenue calculation analysis. Nah, ini algoritma yang tadi itu ada di sini sudah, gitu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan, tinggal yang tadi aplikasinya kita buka, aplikasi ini kita buka, gitu ya. Kemudian send waktunya nggak keluar. Oke, saya buat baru aja new. Kemudian kita namakan apa tadi adalah annual, apa ini menjadi contoh aja ya. Maaf. Kita boleh dulu waktunya di sini. Kemudian projectnya NG misalnya. Nah, sudah ada di sini ya, apa namanya, projectnya. Nah, kita tinggal tarik nih dari sini. Ini ada di webnya ya, ada di webnya Nime. Workflow ini sudah available begitu ya. Nah, ini kita tinggal tarik ke sana. Jadi nariknya di mana? Kembali kita coba, saya kecilin dulu ya. Saya kecilin dulu. Nah ini workflow-nya itu ini. Yang ada di webnya Nime, gitu, yang ada di webnya Nime. Algoritmanya itu atau flow-nya untuk melakukan analisa sudah ada di sini. Ini tinggal kita tarik ke sini. Gitu. Nanti akan masuk ke dalam software kita. Saya lihat. Lama. Masih download. Jadi aplikasi ini free ya, tinggal di-download aja ke apakah menggunakan Windows atau menggunakan Mac gitu ya. Dari websitenya ini, yang ini, Nime ini, sini. Ini masih download. Nah ini. Nah tadi yang ada dari website gitu ya, langsung kita tarik ke softwarenya. Nah udah jadi nih softwarenya. Gitu, apakah ada update atau tidak gitu ya. Nah, ini masih di temporary file, misalkan tadi kita sudah Bentar. Oke, nanti aja save-nya. Nah, ini tadi adalah membaca datanya, begitu ya. Kalau kita lihat di sini, saya coba lagi. Dalam
Saya matikan dulu ininya dulu. Annotate-nya dulu. Annotate. Oke ya, di sini ini ya, nah ini kalau tanda hijau ini sebenarnya datanya sudah ada begitu ya. Coba sekarang saya hapus dulu ya, saya hapus. Oke. Nah ini dalam kondisi apa namanya sudah siap dipakai gitu ya. Kalau kita lihat seperti apa sih datanya begitu ya. Ini adalah kita tinggal jalankan dari sini. Ini yang tanda hijau di atas. Kita jalankan, nah dia bergerak, dia ngambil data, nah dari sini datanya bisa kita view dulu nih. Nah ini datanya nih, gitu ya. Jadi datanya, ini data pelanggannya berapa, kontrak pelanggannya kapan mulai, kemudian berakhirnya kapan, begitu ya. Nah, ini customer ID-nya, nilai kontraknya berapa, begitu ya. Ini datanya. Nah kemudian diolah di sini. Nah ini sendiri, ini adalah di dalamnya terdiri banyak program-programnya, gitu ya. Jadi banyak flow-nya. Gitu. Nah ini kalau kita lihat di dalamnya ada apa aja sih, gitu ya. Nah kalau kita lihat seperti ini, nah ini di dalamnya ada ini semua nih, gitu ya. Nah ini bagaimana mengambil data tadi, kemudian melakukan pengecekan, begitu. Kemudian ini adalah proses perhitungannya yang sudah dibuat, begitu. Kita tinggal pakai saja untuk menghitung annual rate of return tadi itu dari sini. Jadi ada proses menseleksi kolom yang mana diambilnya, kemudian variabel-variabelnya dimergerkan, kemudian keluar, gitu ya. Nah ini udah dibuat gitu ya. Kita tinggal pakai aja. Kalau Spark User kan tinggal pakai aja, nggak perlu buat ini gitu ya. Tinggal kita pengennya apa gitu. Tapi kalau kita mau buat sendiri boleh juga, nggak ada halangan juga gitu ya. Oke. Nah ini kita konfigurasi dulu. Nah ini sudah apply. Oke. Sumber ID. Oke, kita cobakan. Nah ini berjalan gitu ya prosesnya di sini. Nah ini sudah hijau artinya sudah berhasil, sudah dijalankan bagaimana menghitung nilai kontrak setiap bulannya dari revenue recurring-nya tadi, gitu ya. Nah dari situ nanti ini kalau itu kontribusinya sekian, value-nya sekian, dari data-data kemudian host, Otto, Thomas, dan lain-lainnya. Ya, data-datanya sudah diolah dengan proses yang tadi sudah dibuat. Nah, kemudian kita melakukan analisanya seperti apa, hasilnya juga bisa kita lihat. Begitu. Nah, ini yang seperti tadi gambar yang saya sampaikan. Nah, ini. Nah, ternyata seperti ini nih. ARR-nya, kemudian ini trennya. Kita pengen lihat trennya. Oh, trennya ternyata dia akan saturasi gitu ya. Nah, ini bisa menjadi bahan analisa buat teman-teman antara sales sama produk nih. Apa nih yang menjadi ini? Apakah ekspansi salesnya kurang begitu ya, ataukah produknya memang sudah banyak produk suplementer nih kalau sudah melihat kayak gini nih. Gitu. Nah, ini adalah yang hasil analisisnya yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk bisa melakukan baik itu perluasan daerah salesnya atau mungkin juga improvement dari produknya atau membuat produk baru sehingga seperti trennya ini akan growth terus begitu ya.
Ini adalah salah satu contoh yang dihasilkan dari analisa tadi gitu ya. Apakah ini nggak bisa menggunakan Excel? Bisa begitu ya. Tapi kalau Excel itu nanti datanya menjadi sangat terbatas gitu ya. Kolomnya juga sangat terbatas dan cara visualisasinya juga akan terbatas begitu. Nah, dengan menggunakan Time ini saya rasa akan menjadi sangat mudah begitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat nih per customer-nya gitu ya. ARR-nya seberapa. Nah, ini adalah contoh output untuk yang ARR gitu ya. Nah, sekarang saya coba yang lain ya. Saya masuk lagi ke web sini begitu ya. Misalkan yang nomor 2 tadi, apa tadi ya, di Namespace ini ada nih financial accounting ya. Ini banyak di sini workflow-nya. Saya geser lagi. Yang tadi ya, guided visualization. Nah, kita melakukan visualisasi dari data yang tadi yang saya sampaikan tadi, data website yang ada di misalkan tentang income gitu, data penerbangan statistik yang ada di web ini gitu ya, atau data sales dari perusahaan ini gitu ya. Nanti kita bisa coba nih dengan seperti ini, kita ngambil langsung dari data di Istana gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini sama dengan tadi langkahnya, ini sudah dibuat oleh orang begitu ya, oleh komunitas untuk bisa melakukan visualisasi data yang nanti bisa dijadikan untuk bahan misalkan pengembangan produk atau yang lain-lain gitu ya. Ini sama langkahnya. Jadi yang ada di sini mana ini, nah tanda yang ini drag drop ini langsung aja kita taruh di workspace kita. Nah, gitu. Terus kita tunggu ya. Nah, dia masih download. Kita tunggu sampai software-nya itu muncul di kita. Gitu. Masuk download, kita tunggu. Nanti akan muncul di sini menjadi workspace. Nah, sambil nunggu, mungkin coba kita lihat ada apa saja sih sebenarnya yang ada di sini gitu ya, supaya teman-teman lebih banyak lagi naik up. Workflow. Nah ini banyak sekali contoh-contohnya untuk melakukan ini ya. Ini integrasi dengan Tableau, dengan Python, kemudian chemical report itu kita bisa lakukan semuanya, banyak sekali ada di sini yang sudah dibuat oleh komunitas tadi. Ya. Atau mungkin saya coba untuk sales gitu ya, misalkan customer segmentation gitu ya. Nah, flow-nya seperti apa sih untuk bisa melakukan analisa segmentasi pelanggan? Nah, ini sudah ada nih flow-nya. Gitu, udah dibuat oleh komunitas, flow-nya seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan ini ke dalam workspace kita dengan drag and drop yang ada di sini, simbol ini. Kemudian kita tinggal jalankan dengan data kita. Kalau ini kan datanya masih datanya dari si pembuatnya ya. Nah, itu yang nanti harus kita modifikasi di input datanya gitu. Belum selesai, ini baru lumayan lama. Ya ini. Nah, ini adalah bagaimana kita memvisualisasikan data-data gitu ya, di mana source datanya itu dari web tertentu gitu ya. Ini koneksi ke web tertentu ini gitu. Nah, ini sudah ada. Ini sama dengan yang tadi gitu ya. Kalau kita lihat di sini datanya apa, bisa kita lihat. Nah, ini
Nah ini datanya misalkan dari flight gitu ya, data penerbangan begitu. Ya. Kita ambil data penerbangan. Ya. Kemudian kita running. Ini sudah running ya. Sudah running. Nah, kalau kita lihat ini seperti apa komponen isinya gitu ya. Nah, detailnya ini cara ngambil datanya. Jadi di dalam yang satu kotak tadi sebenarnya ada kayak gini nih. Semuanya ada dirangkai gitu ya, flow-nya seperti apa, node-node-nya seperti apa gitu ya. Ini udah dibuat gitu ya sama komunitas. Kita tinggal pakai saja. Nah, ini enaknya menggunakan ini. Ada juga kan yang software-software analitik yang kita harus melakukan coding gitu ya. Nah, itu teman-teman saya rasa kalau di administrasi bisnis kan nggak diajarin coding ya. Saya rasa lebih baik menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti ini gitu ya. Yang sudah tinggal pakai saja sebagai smart user tadi. Tinggal nanti bagaimana kita menganalisanya. Ini adalah apa yang ada di dalam kotak yang tadi mengambil data dari web tadi. Nah, kemudian kita lihat ini mengidentifikasi domainnya gitu ya. Domain apa sebenarnya yang ada yang tadi data tadi ada gitu ya. Kalau kita lihat di klik sini di dalam node ini gitu ya. Itu isinya apa? Nah, ini dibuat juga mengekstrak variabel datanya, kemudian dia melakukan mapping-nya, kemudian dia memfilter, kemudian yang lain-lain ya, menyiapkan datanya ini. Sudah ada. Kemudian misalkan ini prosesnya sendiri begitu ya. Di sini kita lihat domainnya. Apa ini bisa kita lihat juga gitu ya. Apa sih yang ada di dalam sini? Nah, ini gitu ya. Nah, proses-proses ini semuanya ini sudah dibuat begitu oleh komunitas, kita tinggal pakai gitu. Nah, kita bisa lihat. Nah, hasilnya akan jadi seperti apa? Nah, seperti ini kan. Bisa kita lihat open komponennya seperti apa. Nah, ini ya, variabel-variabelnya, melakukan visualisasinya gitu ya. Semuanya ada di sini semua. Nah, ini teman-teman nggak perlu buat lagi gitu ya, sudah ada di sana, tinggal digunakan. Nah, baru kemudian ini di mendownload datanya. Nah, ini. Semua program-program sudah ada, kita lihat contohnya sini ya, text output. Ini isinya apa? Kita lihat. Nah, ini download jar. Kita lihat isinya dari proses ini atau dari ini apa gitu, itu bisa dilakukan di sini. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Di dalamnya itu isinya sebenarnya pemrograman seperti ini, gitu ya, yang tentu saja teman-teman nggak perlu tahu secara detailnya begitu, tapi tinggal gunakan aja. Gitu. Nah, ini adalah contoh yang tadi sudah di running, kemudian contoh lain lagi adalah yang ini tadi ya, customer segmentation gitu. Kemudian misalkan ada contoh yang lain lagi. Nah, ini customer segmentation pun ada beberapa yang kita pilih yang workflow yang mana yang sesuai dengan yang ada di data-data kita gitu ya. Di sini banyak sekali workflow-nya yang sudah available begitu dibuat oleh anggota-anggota ini. Jadi kalau teman-teman juga punya satu case gitu yang pernah dibuat, bisa juga dimasukkan di sini di komunitas ini yang benar-benar flow-nya itu dibuat oleh teman-teman sendiri gitu ya. Itu bisa dilakukan di situ juga. Gitu. Jadi ini contoh-contoh yang ada di dalam di sini. Kalau teman-teman bekerja di customer service, misalkan ada churn prediction gitu. Nah, ini
juga ada, tinggal sama dengan tadi. Nah, ini prediction-nya, workflow-nya seperti ini, gitu ya. Ini sama dengan yang tadi, dari di sini kita tinggal tarik ke workspace yang ada di kita, tunggu sampai kita download-nya selesai, kemudian kita eksekusi menggunakan data kita gitu. Dan prediction ada juga kalau di financial gitu ya. Financial begitu. Nah, ini adalah mengestimasi penggunaan invoice-nya gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, kan programnya seperti ini juga sudah dibuat begitu. Kita tinggal cocokkan aja mana yang akan kita gunakan begitu. Dan ini semuanya free ya, artinya sudah available, sudah dibuat oleh komunitas gitu ya. Nah, kalau contoh mengolek data gitu ya. Ini kebetulan datanya dari Google gitu ya. Dari Google. Nah, kalau misalkan wah saya ini data saya nggak ada di sana, tapi data saya ada di lokal. Nah, ini berarti teman-teman tinggal mengganti di sininya, mengolek datanya, tapi formula untuk di belakangnya begitu ya, untuk di pemodelannya bisa digunakan yang di sini atau diambil sebagian saja yang ada di pemodelan. Gitu. Nah, di sininya. Mungkin hanya bisa digunakan di sininya karena datanya, sumber datanya berbeda. Gitu. Tidak taruh di Google. Gitu. Tapi kalau misalkan supaya simple, datanya ya sudah masukin ke Google aja, nanti bisa diambil dengan formula ini. Nah, ini output-nya seperti ini. Ini contoh-contoh yang finansial ya. Nah, ini banyak sekali. Bisa kita lihat. Yang ada di website. Nah, ini. Misalkan project gitu ya, saya pengen melihat NPV dan IRR begitu ya dari suatu project. Nah, itu juga bisa sama. Ya, walaupun ini kalau yang simple-simple ini kalau datanya dari Excel juga di Excel sudah ada gitu ya. Tapi tentu saja untuk hal-hal yang sifatnya lebih kompleks begitu, nah itu akan mudah bila menggunakan aplikasi analitik seperti ini. Atau ini logistik stock forecast gitu, bagaimana memforecast logistik gitu ya. Nah, ini dari satu ini bisa seperti ini juga. Datanya bisa dari sini. Coba ini inputnya dari mana? Cari lagi. Oh, ternyata ini dari Excel juga. Stoknya gitu ya. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan retail gitu ya, stoknya itu kan sekarang sudah menggunakan scan gitu ya, yang ada di toko-toko masing-masing di scan begitu, terus masuk ke database itu bisa dilakukan sehingga kita bisa lihat forecast stok kita, misalkan barang-barang untuk kebutuhan Lebaran begitu, apakah masih ada atau enggak gitu. Nah, ini adalah workflow-nya di analitik ini gitu ya. Ya kelihatan rumit sekali kan? Kelihatannya rumit sekali, tapi sebenarnya ini sangat sederhana. Tinggal pakai. Yang lain sudah membuat semua dari workflow ini. Kita tinggal cari saja apa yang sesuai dengan yang kita mau lakukan analisa. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Kalau saat ini pengolahan datanya untuk yang pelajaran pengolahan data menggunakan apa ya? Kalau boleh saya tahu yang dilakukan di teman-teman saat ini.
kami kan baru mulai coba praktek Pak untuk ke depan. Biasanya kami contohkan untuk ini, untuk mengolah data mahasiswa nilai gitu Pak. Kami berikan contohnya yang simpel seperti itu, karena yang paling relate dengan mahasiswa. Ya. Nah, itu bisa juga nanti coba menggunakan NIME ini gitu. Jadi nanti bisa dipraktekkan gitu ya. Tinggal yang diolah mau data mahasiswanya apa yang mau di ini gitu. Ini contoh yang tadi ini yang apa ini tadi? Sebentar saya lihat. Soalnya space-nya sangat ini. Ini tadi yang chain prediction ya. Oh ya, ini yang chain prediction nih. Yang chain prediction. Contohnya di sini datanya ini sangat kecil. Ya. Contohnya chain prediction. Nah, ini datanya dari Excel ya. Dia membaca dari Excel. Kita lihat, coba kita jalankan datanya ada nggak? Datanya ada ya. Ini bekerja. Nah, kemudian kita lihat nih, apa sih isinya datanya? Ini kebanyakan caranya gimana? Biar nggak muncul di sini. Nah, kita pengen lihat data isinya apa? Nah, ini datanya. Oh, ini adalah data perjalanan. Perjalanan. Jadi ini ternyata cennya adalah cennya karyawan gitu ya. Ini tadi. Jadi karyawan itu akan keluar kalau apa sih gitu ya. Apakah karena usia, apakah karena dia sering jalan, tidak sering jalan begitu ya. Kan ada perusahaan-perusahaan yang perjalanannya sangat tinggi begitu ya. Kemudian dia di bidang apa, kemudian employee-nya jumlahnya berapa, lingkungannya seperti apa, banyak wanita atau tidak, bekerja setiap harinya, setiap minggunya berapa, atau setiap bulannya berapa, kemudian data apakah dia berkeluarga atau tidak, pendapatan per bulannya berapa. Nah, ini bisa memprediksi apakah karyawan tersebut akan keluar atau enggak gitu dari data-data yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, itu. Ini kalau kita lihat statistiknya, kita coba run statistiknya. Wah, ada yang error ya, ada yang errornya apa? Maximum number of value. Nah, ini kalau ada error begini kita harus benerin dulu biasanya supaya bisa. Jadi monthly rate, monthly income. Coba kita lihat hasilnya, apakah ada hasilnya? Nah, ini rata-rata pegawainya itu usianya di 36 tahun perusahaan itu gitu ya. Maksimum 60 tahun. Itu standar deviasinya 9. Kurtosisnya ini adalah data-data statistiknya. Kemudian environment certification-nya rata-rata 2,7 ini dari skala berapa begitu. Kemudian hourly rate-nya 65, jadi $65 gitu ya. Gajinya rata-rata per jam gitu, monthly rate-nya $14.000 begitu kami dalam dolar. Performance rating-nya rata-rata 3, biasanya ada rating dari 1 sampai 5, rata-ratanya 3 gitu ya. Relationship satisfaction-nya 2,7, dari biasanya ini skala juga 5 gitu. Nah, ini work-life balance dan lain-lain. Ini adalah data-data yang digunakan untuk memprediksi apakah karyawan tersebut akan tetap di perusahaan atau keluar dari perusahaan begitu. Nah, ini kalau semua sudah coba saya jalankan, ada error enggak? Oke, jalan-jalan semua. Di sini yang proses. Ini keluar.
Oke ya. Di sini ada error juga. Nanti kita lihat. Coba kita lihat data yang ada di sini apa isinya. Visualisasi datanya. Oh, ini yang tadi ya. Jadi data yang tadi tapi bentuknya sudah bisa kita print, kita visualisasikan gitu. Ini bentuknya tabel, tapi bisa juga sebenarnya pakai grafik begitu ya. Ini dipilihnya tabel. Kalau ini image, ini bar chart. Nah, ini bar chart-nya nih. Nah, ini adalah data prediksi kalau yang jadi orang yang gajinya lebih rendah itu dari sini ada kecenderungan untuk melakukan atau keluar dari perusahaan itu. Tapi kalau yang gajinya tinggi gitu ya, rata-rata dia tidak gitu ya, tidak keluar gitu. Nah, ini contohnya kalau dari sisi gaji ya. Kemudian kalau yang data visualization-nya, kemudian geser lagi soalnya gambarnya luas. Nah, ini baru hasilnya gitu. Dari modelnya yang dibangun di sini ada pakai model regresi logistik, naive Bayes gitu, kemudian gradient booster, ada 3, ada juga random forest begitu. Nah, dari sini untuk model prediksinya dari sekian model ini mana yang paling tepat begitu ya, atau paling mendekati hasilnya, itu bisa dilihat dari sini kurvanya dari masing-masing prediksinya tadi ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat ROC curve-nya, nah, nih. Jadi yang paling mendekati itu adalah yang lebih besar, yaitu menggunakan regresi logistik gitu ya, log gitu ya, 0,879. Jadi kemungkinan untuk mendekati dengan hasil prediksinya itu menggunakan ini dibandingkan dengan random forest. Jadi model yang mana itu akan menghasilkan prediksi seberapa tepat. Nah, ini dilakukan dengan ini. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Ini reporting. Nah, ini ternyata di yang akan banyak keluar itu justru di research and development begitu ya. Bagian-bagian orang yang research development ini potensi untuk keluarnya itu tinggi gitu ya, dibandingkan dengan sales, dibandingkan dengan human resource dari data itu. Nah, seperti itu. Ini adalah sudah model prediction, outputnya seperti itu. Jadi apa nih teman-teman HR untuk bisa menahan teman-teman R&D nih supaya nggak dibajak oleh perusahaan-perusahaan lain. Sekarang kalau di perusahaan-perusahaan digital ini yang paling banyak dicari adalah orang-orang yang bekerja di product development ya, product management, product development, karena itu yang meng-create produknya dari perusahaan-perusahaan digital itu. Makanya nih di sini juga prediksinya di R&D-nya gitu ya. Tapi kalau di sales-nya ada, tapi nggak banyak. Human resource lebih banyak bertahan begitu. Nah, ini dari data yang ada kita bisa prediksikan bahwa kemungkinan karyawan tersebut akan keluar dari perusahaan. Ya, ini beberapa contoh. Teman-teman nanti bisa explore sendiri, kemudian download aplikasinya, dan ada di sini ya, di NIME Hub ini. Di NIME ininya, website-nya ini. NIME.com.
Oke, mungkin di situ dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Waktunya juga 15 menit lagi. Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke, dari yang lain? Kira-kira dari 5 tadi yang saya sampaikan, sistem informasi yang 5 tadi, yang teman-teman saat ini sudah pelajari atau punya ketertarikan di mana? Kembali lagi ke yang tadi, ada customer engagement, kemudian ada IoT, Internet of Things, kemudian ada connected ke ekosistem, kemudian ada yang internal perusahaan sendiri, human resource, kemudian digital workplace, dan satu lagi yang paling di tengah, yang core analitiknya. Kalau saran saya sih, teman-teman coba punya paling tidak di core-nya itu, analitik tadi harus punya core-nya, mau pakai apa aja terserah ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi atau sistem informasi yang bisa digunakan untuk data analitik. Tetapi ya kalau dalam rangka belajar menurut saya cari yang free gitu ya, yang free, yang open source. Tidak sekedar free ya, free bisa, tapi kalau tidak ada open source, tidak ada yang sudah jadi yang bisa kita gunakan untuk analisa, kita harus membangun satu model analisanya juga akan berat. Nah, salah satu keuntungan dari NIME ini yang saya rasakan adalah dia sudah punya workflow yang ada di ini dibangun oleh komunitas begitu ya. Itu yang menurut saya nilai tambahnya. Jadi kita bisa belajar dari apa yang sudah dibangun oleh komunitas begitu. Workflow-nya tadi, jadi nggak perlu membangun diri dari nol. Nah, kalau kita sudah misalkan sudah mahir begitu ya, sudah punya knowledge, kita bisa bangun sendiri tuh workflow-nya tadi untuk melakukan analisa mulai dari input, pengambilan input datanya dari mana, modelnya seperti apa, algoritma yang digunakan apa, yang paling cocok apa begitu. Kemudian visualisasinya, mau visualisasi dalam bentuk tabel, bentuk gambar, dan lain-lain. Dan bagaimana nanti memanfaatkannya untuk di perusahaan. Mungkin itu pakai yang saya ini. Nah, ini information system, coba kita lihat base information system apa. Base information extraction. Ini ekstrak apa ya? Ya, ini mengekstrak data dangerous chemical. Jadi ini lebih banyak ke ini. Ya. Oke, bisa dicari sendiri teman-teman nanti ya di sini. Jadi visualisasi, analitik, kemudian big data, kemudian komunitas, aplikasi. Ya, aplikasi di sini ada credit scoring, chain analysis, social media clustering, kemudian pemanfaatan energi, medical claim begitu ya, anomaly detection, job prediction, data analysis. Nah, ini adalah aplikasi use case workflow-nya yang sudah ada di sini yang bisa digunakan sebagai bahan teman-teman untuk belajar dan juga membuat workflow baru gitu ya. Nah, ini contohnya customer experience dan sentiment analysis,
customer intelligence, inventory optimization, kemudian perbandingan harga, price benchmarking, gitu ya. Ya, baik, begitu Bu Yudit yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, baik Pak Agus, terima kasih untuk sharing-sharing pengetahuannya ya Pak. Ini menurut saya sesi yang luar biasa karena teman-teman jadi tahu Pak, salah satu contoh implementasinya SIM di bisnis itu seperti apa. Karena kemarin kami baru selesai membahas untuk di dunia pendidikan. Kebanyakan dari mereka itu masih penasaran gimana sih kalau di bisnis itu. Nah, ini Pak Agus sudah mencontohkan ya, dan juga sudah menjelaskan kebanyakan itu SIM digunakan untuk apa. Ternyata kebanyakan itu lebih fokus ke ini ke customer engagement, karena memang customer itu yang penting untuk menjalankan bisnis yang memberikan uang untuk perusahaan itu adalah customer. Gitu teman-teman, itu ya penjelasan yang luar biasa dari Pak Agus. Intinya itu SIM itu tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan kita supaya lebih efektif dan efisien gitu ya. Dari contohnya tadi Pak Agus bilang sekarang kalau ke bank itu isi formulirnya nggak perlu manual, tapi tinggal scan aja, nanti tinggal isi secara digital, datanya bisa langsung input tanpa harus input manual pegawai banknya itu. Kalau dulu ya masih bisa sebenarnya ya Pak, masih bisa dijalankan, tapi itu wasting time. Dengan adanya sistem informasi ini kita lebih menghemat waktu. Itu teman-teman, semoga pengetahuan dari Pak Agus ini bisa dipahami dengan baik supaya teman-teman nggak bingung lagi bagaimana aplikasi SIM di dunia bisnis gitu. Sebelum saya tutup 5 tadi aja. Jadi 5 tadi aja. 5 tadi aja yang menjadi core-nya, nanti silakan dipelajari mau yang mana begitu. Tapi yang di tengah itu menurut saya teman-teman perlu nih, administrasi bisnis harus jangan ketinggalan. Kalau memang yang mau ke bisnis ya. Di pendidikan pun juga sama banyak gitu. Jadi menurut saya satu wajib gitu yang tengah plus satu pilihan begitu mau yang mana gitu ya. Menurut saya itu perlu banget untuk sekarang. Itu aja. Ya, karena yang di tengah tuh jantungnya ya Pak ya tadi ya. Betul. Ya, kalau begitu sudah jam 12 ya Pak, tepat 2 jam sesi perkuliahan dengan praktisi. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Pak Agus. Semoga lain kali kita bisa kolaborasi lagi ya Pak. Sangat menarik. Nah, kalau teman-teman nanti mau tugas akhir risetnya menggunakan yang analitik tadi, silahkan, saya welcome untuk membantu teman-teman gitu ya. Nah, silakan. Nanti bisa kontak Pak Agus ya kalau misalnya ada yang tertarik mendalami bidang ini gitu. Baik, terima kasih Pak Agus. Sekali lagi kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Mungkin Bu Jusnu mau menyampaikan sesuatu? Sebentar ya. Maaf, saya ke sebelah dulu ya. Kalau dari saya pribadi mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus ya Pak. Ini semester ini yang perdana ya masuk ke kelas SIM, dan tadi sangat qualified banget tentang bisnis. Kebetulan tadi Miss Yudit cerita memang diskusi tentang SIM-nya minggu ini tentang bisnis gitu ya, karena yang minggu kemarin pendidikan gitu ya. Nah, semoga ini juga berguna bagi teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang kok nggak pada buka kamera tuh, padahal aku mau ngajak foto bareng loh, ini loh, ayo dibuka kameranya, ayo dulu dibuka dulu, aja Miss Kusno nih, nah gitulah ya, kelihatan ganteng-ganteng tau dek, ya Pak Agus ya. Ya, Pak Agus, kita masih berjumpa di acara mata kuliah lainnya ya, besok hari Jumat Gadang ya Pak ya. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih pada Bu Yudit yang sudah membersamai Pak Agus, dan juga terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa ini ya. Meskipun tidak open camera, saya harap dalam hati kalian itu cukup antusias lah ya. Harus ding, nggak cuma cukup ya, harus antusias ya, karena ada dosen tamu nih Pak Agus nih, canggih banget di Telkom itu. Wah, soal IT ini the best lah ya. Karena itu ya Bu ibaratnya.
Iya. Kalau ingin bertanya soal IT ya ini Pak Agus ini luar biasa. Dari saya cukup itu Bu Yudin, Pak Agus dan teman-teman di sini. Terima kasih Bu Wisnu. Mbak Yudit bisa tolong difotoin Mbak Yudit. Ini laptop lemot karena kayak orangnya nih yang di sini lagi lemot udah siang nih soalnya nih. Oke, ini yang belakang-belakang kayaknya off cam semua. Saya itu aja ya. Ya. Slide 1 dan slide 2. Oke, siap-siap slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti saya kirim ya yang nggak ada mukanya berarti nggak open cam. Oh, nggak open cam, nggak usah dipresensi kalau gitu, Miss. Jahat toh ini Miss Wisnu yo syaratnya nih. Matur nuwun. Terima kasih. Dulu nggih Pak Agus, Mbak Yudit dan teman-teman. See you next time. Take care. Oke, terima kasih Bu Jusnu. Ini kayaknya sibuk banget ini Pak Agus, Bu Jusnu nih sampai membuka 3 laptop sekaligus gitu ya. Ngajar, terus juga memantau jalannya dosen praktisi. Kebetulan ada 2 Pak hari ini yang masuk ke kelas praktisi, salah satunya ada di kelas SIM ini begitu. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah cukup. Saya NG. Terima kasih untuk kehadirannya untuk mahasiswa dan juga Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Ya, silahkan yang sudah boleh live.